mampu pecah masa depan. Si penuh penggerak satu jiwa, satu bangsa langkah mengejar masa depan. Kita buru penggerak satu jiwa, satu bangsa langkah penuh harapan. Hati yang bersatu, kita tak terpisah lagi, saling menyatu. Bersama semangat menggelora, takkan menyerah. Wujudkan mimpi dengan visi yang tak terpisah. Kita penggerak angkatan 10, jangan terhenti. Dihajar dewantara tokoh bangsa, bersama kita wujudkan mimpinya. Jangan menyerah kawan. Kami penggerak bersemangat, takkan mundur, terus melangkah maju dengan tekad yang kukuh. Penggerak angkat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi saya mau mengadakan wawancara awal-awal ada sedikit. Ini pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral? Jadi selama ini Bu ya, jadi kalau di sekolah, selama ini saya mengidentifikasi kasus dilema etika dan bukan moral. Ya, biasanya yang saya lakukan itu adalah kami yang pertama tentu mengidentifikasi, dia melihat apakah kasus itu benar lawan benar atau benar lawan salah. Jadi setelah itu baru ada tindak lanjut. Jadi seperti itu ya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama memberikan kelanjutan? Jadi selama ini juga yang saya lakukan di sekolah untuk mengambil keputusan di mana dihadapkan dengan kasus seperti itu. Jadi biasanya langkah yang saya tempuh itu yang pertama tentu musyawarah ya. Jadi musyawarah dengan seluruh stakeholder yang ada di sekolah, kemudian dengan musyawarah melakukan pertimbangan yang matang, kemudian penekanannya ke skala prioritas. Seperti itu. Terus langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, jadi biasanya langkah atau prosedur yang biasa saya lakukan, jadi yang pertama tentu mengumpulkan fakta ya, jadi fakta-fakta yang relevan. Jadi setelah itu biasanya kami kalau kasus antar dua orang, jadi kami memanggil ya secara bergantian mencari tahu apa penyebab permasalahan tersebut. Kemudian setelah itu baru musyawarah dan melibatkan pihak-pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan. Seperti itu ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi kalau menurut saya itu yang paling efektif dalam pengambilan keputusan dilema etika itu adalah dengan cara bermusyawarah. Itu yang paling diutamakan, musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Terus Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, jadi yang menjadi tantangan utama yang biasanya kami hadapi adalah ketika harus memprioritaskan keputusan antara kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Begitu juga yang menjadi tantangan
bagaimana buat kami di sekolah. Baik, Ibu, masih ada yang sedikit, Bu. Apa Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Atau bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ya, jadi biasanya selama ini yang saya jalankan di sekolah, Bu, ya. Jadi mungkin untuk jadwal itu tidak ada, tapi tergantung dari kasusnya, apakah itu kasus ringan atau kasus berat. Jadi kalau misalnya kasusnya tidak terlalu berat, berarti tentu pada hari itu bisa diselesaikan dengan baik. Tetapi kalau kasusnya memang agak berat, jadi inilah yang butuh jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus tersebut. Seperti itu. Jadi intinya itu tidak terjadwal, tapi tergantung dari kasus yang ada. Berdasarkan kasusnya. Iya. Baik. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema itu? Jadi selama ini, ya, yang kami praktekkan di sekolah, tentu yang biasanya yang terlibat dalam pengambilan keputusan itu, kalau misalnya kasusnya berat, tentu yang pertama yang kami libatkan ini adalah komite sekolah, ya. Jadi kami libatkan komite sekolah sebagai perwakilan dari orang tua murid, kemudian selanjutnya melibatkan pengawas satuan pendidikan. Tapi kembali lagi tergantung dari berat tidaknya kasus yang ada, ya. Masih ada Ibu, dan semua hal yang telah disampaikan di pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema itu? Ya, jadi pelajaran utama yang bisa saya ambil dari pengambilan keputusan dari kasus dilema etika di sini adalah mengedepankan musyawarah, ya. Itu yang pertama. Pembelajaran yang saya ambil itu pentingnya bermusyawarah untuk menyelesaikan sebuah kasus. Itu yang paling utama. Di samping juga Ibu kolaborasi, membangun kerjasama dengan seluruh stakeholder yang ada di sekolah untuk pengambilan keputusan khusus ini masalah dilema etika yang terjadi. Ya, seperti itu, ya. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Semoga pertemuan hari ini bisa memberikan pelajaran buat saya juga. Ya, terima kasih juga saya ucapkan kepada Ibu di mana pada hari ini meluangkan waktu untuk bisa Bersadang tak pernah pecah masa depan. Penuh penggerak satu jiwa, satu bangsa langkah mengejar masa depan. Kita buru penggerak satu jiwa, satu bangsa langkah